agak-agak aneh tuh kalau menurut saya tuh. Mesti agak-agak waspada, meskipun bukan nggak mungkin bisa naik, bisa aja naik. Jadi resisten IHSG yang waktu itu saya buat 73, ternyata saya salah. Jadi ternyata resisten IHSG saat ini tuh bukan 73 tapi 7280. Itu udah mentok lah 7280 gitu. Nah ini yang saya buat di atas ini gambar apaan kotak ini. Nah itu bukan tanpa alasan. Nah itu supply dari all time high IHSG di tahun 2022. Nah jadi tahun 2023 tuh kena tuh di 7004. Habis itu di sini aku lihat sih so far ada 4 candle rejection di 7160, 7150. Nah rejection ini mengarah ke atas atau ke bawah. Nah itu tergantung dari, ya mungkin boleh dikatakan dari sahamnya Pak Pepe lah ya, tergantung dari mereka berempat. Tapi kalau kita lihat 4 ini udah mulai koreksi gitu. Kalian mau kita bahas yang seru-seru atau bahas kayak Big Bangs dulu nih? Spill broker forex yang Koko pakai, aku pakai Finex nih, pakai juga MIFX. Jadi kalian mau aku bahas yang seru atau yang biasa-biasa dulu? Oke, yang bahas seru kita lihat brand dulu ya. Hari ini aku trading di brand dan cuan. Nah aku nggak tahu cuan apa enggak ya, kita coba lihat ya. Nggak boleh ngintip, bentar ya, sebentar ya. Bentar kita lihat. Kayaknya brand cuan, kayaknya brandnya cuan, kalau cuannya nggak cuan gitu. Jadi cuanku yang waktu itu aku post yang 1000-an% itu udah done dan udah laku. Hari ini laku di 8 jutaan, modal lumayan lah, modal 1 juta laku dapat 8 juta kan lumayan. Coba ya tahu gitu, beli 10 juta dapat 80 juta, beli 100 juta dapat 800 juta kan lumayan. Cuman who knows, itu kayak ya brandnya cuannya rugi lumayan, but it's okay lah. Nah jadi gini, brand ini sama, ini gambar aku masih ada inverted and shoulders. Itu kalau kita masuk ke Horly lebih kelihatan. Mungkin live dari minggu lalu tuh kalian masih ingat kali ya. Kalau masih ingat itu live minggu lalu bottom dari brand itu ya 5.000 ke bawah sedikit lah. Nah bottom hari ini tuh 4940, lalu sempat ke 5350. Nah kalau kita lihat Broksum hari ini menarik nih. Jadi DX itu single buy sendiri, dan kalian perhatiin nggak? Di closing tadi ya, di closing brand itu di 53 sampai 54 itu ditarik-tariknya tuh agak aneh gitu. Jadi dia ngemakan over yang di atas sedikit-sedikit, tapi sekali makan tuh langsung plek dan nggak diisi bitnya. Jadi habis dimakan langsung dibiarin gitu aja. Habis dimakan dibiarin gitu aja lagi. Makanya harganya loncat tuh. Nah, kayak begini aku agak aneh. Kenapa? Karena kalau itu dilakuin otomatis dia rugi. Kenapa rugi? Karena lu makan yang di atas lalu lu biarin harganya kosong. Kalau seandainya mau makan harusnya nunggu overnya gede, dimakan di satu harga. Nah itu jauh lebih optimal ya. Tapi kalau overnya tipis-tipis, kalian makan semua ke atas lalu dibiarin kosong, ya otomatis overnya bakal diisi orang lain lagi gitu. Dan average kalian jadinya atas. Dan itulah yang terjadi di DX. Makanya kalau kalian lihat DX dan MG, nah ini MG-nya hebat nih, average-nya 5.137, CP-nya juga hebat 5.200 net buy. Tapi DX-nya ini yang agak aneh, net buy-nya bisa 40-an M, tapi average-nya tinggi. Nah menurutku ini something nih, DX-nya siapa, apa yang dia lakuin, apa yang dia mau, kita nggak tahu. Nah sellernya nih retail, YP, dan ini ada foreign yang juga taking profit. So brand itu aku di dalam statement seperti ini. Mungkin ya untuk masuk MSCI kita lupain dulu lah brand. Untuk mungkin Februari, April mungkin bisa dilupain dulu. Nah so
Cuman yang jadi perhatian adalah modal foreign ngangkat itu kan kemarin tuh terlalu gede, terlalu tinggi. Kalau mereka ngebanting semua saham mereka, mungkin ARB, mungkin kayak cuan gitu, panik-panik di awal. Nah, jadi yang mesti dilakukan untuk barangnya bisa habis, minimal lossnya nggak banyak adalah dimainin seperti ini. Nah, ini flow dari DX aku nggak tahu siapa, tapi yang pasti ini flow yang gede dan average-nya tuh jelek. Ini dia rugi loh, 5417. Dan kita lihat dia ada DP, ada TP nggak ya? Hari ini nggak ada TP sama sekali. Ini 42,4 M. 42. Iya, dia cuma TP 200-an juta, bayangkan. Net buy-nya 40-an M. TP-nya baru 200-an juta, average tinggi lagi. Jadi ini udah otomatis fix rugi. 42 M. Average 54 ini bisa jadi acuan kalian. Akan lebih baik kalau acuan kalian tuh antara 51 dan 54. Ya berarti 53 atau 52 something. Jadi besok kalau merah sedikit, nah itu sebenarnya menarik brand. Target rebound mungkin ke neckline 59. Di 59, kalau lewat 59 Everton Head and Shoulders. Apalagi cuannya kan hari ini hidup ya. Nah, targetnya tuh balik ke sini. Cuman ini mungkin agak terlalu muluk-muluk ya. Mungkin 59 6.000 dulu lah. Nah, itu brand. Kalau kita lihat Broxom ini menarik. Net buy-nya DX itu broker apa? Bahana kayaknya ya. Bahana Sekuritas. Hari ini Bahana net buy di brand KLBF, BJTM, MBMA, Paywon. Net buy dari broker ini tuh sebenarnya saham-saham bagus ya. Kalau dilihat ya, rata-rata blue chip. Gitu. Nah, ini lucu juga nih, aku baru tahu kita bisa lihat net buy per broker. Kemudian top broker valuasinya ini juga kelihatan nih. Contoh nih, kalian lihat nih ZP net buy 4,6 T. ZP net buy di mana tuh? BRI Bris Cuan, enak banget nih Stockbit sekarang. Ini saya nggak promo karena saya memang suka. Tuh. Nih contoh ya, kalian kan suka lihat AKBK ya. Kalian mau tahu AKBK beli di mana nih? Nih kalian klik AK. Tuh. ASI, AMRT, Telkom, yang mana kalian suka kalian boleh ikut tuh. Kalau menurutku kayak kalau di aku sini ya, aku lihat Aces tuh menarik, Akra menarik, TPIA menarik. ASI mungkin masih downtrend, makanya saya nggak begitu lihat. BNI menarik lah, cuman kan BNI kan lelet banget, nggak bisa lu pakai untuk trading. Nah, yang bisa dipakai untuk trading itu kayak ternyata AK net buy di Paning, BRPT, Excel, Aegis, Gajah Tunggal muncul lagi tuh. Nah, kita bisa klik Gajah Tunggalnya untuk lihat net buy-nya di siapa aja. Oh, nggak bisa ya. Berarti mesti di sini. Di sini Gajah Tunggal. Tuh, yang bener AK-nya net buy, tapi ada sellernya retail gitu. Jadi sebenarnya nih menurutku sih Stockbit enak banget sih untuk dipakai. For your information, ada banyak pemain-pemain gede yang namanya biasa kalian lihat di Google, itu juga biasanya pakai Stockbit untuk ngelihat yang begini-begini gitu. Kok saya di TPI-nya udah cuan 2,5 juta, ditarik apa ditahan? 2,5 jutanya itu 0,5%, 10%, 5% atau gimana? Kalau 2,5 jutanya itu 0,5% ya menurutku TP lah. Tapi kalau 2,5 jutanya itu 10% ya ngapain pusing? Jadi kita udah bahas brand tadi ya. Lalu hari ini tuh ya sahamnya Pak Pepe salah satu yang ya paling fenomenal menurutku. Sebenarnya bukan brand kalau untuk Januari ya, karena brandnya itu jelek. Yang fenomenal itu justru TPIA. Kenapa? Karena dari high 6.000 turun ke 3.000, sekarang ke 4.000, bayangkan. Ini yang masih sanggup nahan, yang ini benar-benar mental baja ini. Udah kayak altcoin ini. TPIA hari ini Broxam Akum menarik. Cuma AK KZ modal 45, KZ-nya yang jelek 48, 46. Nah, ini kalau 46 ke bawah nih boleh nih TPIA. Oke. Jadi kita udah bahas brand, kita udah bahas TPIA. Lalu cuan. Plop nih, cuan nih hidup nih. Sebentar lagi RUPS-nya bakal bahas apa kita belum tahu. Apakah reg issue atau apa kita juga belum tahu. 22 Januari kita lihat. Hari ini kan kalau nggak salah yang akum-akum kemarin itu kan broker foreign ya, BK juga ya. Hari ini BK-nya berhasil keluar 128M, dan itu salah satu top transaction cuan. Hari ini juga di closing
kita bisa lihat bid dan over nggak ya? Hari ini di closing itu ada 9 ribuan lot. Ini real atau enggak kita mesti lihat satu-satu. Sayangnya di Stockbit belum bisa nih, aku klik belum kelihatan jumlah antriannya. Kalau di CP sih harusnya bisa, coba lihat. Ntar ya. Aduh, udah nggak bisa kelihatan karena udah closing marketnya. Udahlah, nggak apa-apa. Tapi whatever is it, kita lihat broksumnya. Yang hidupin di ARB itu harga berapa sih? 7975. Kita coba lihat running trade 7975. YU MG YU 7975 MG YU CP YU MG YU CP MG. Nah, ini broker-broker juara semua nih yang hidupin cuan di ARB nih. Kalian lihat di 7975 jumlah lot gede-gedenya. Ini MG YU 5000 lot, MG 5000 lot, 5000 lot. Ini 5000 lot tuh nggak mungkin 5000. Ini biasanya kayak 20.000 sekali enter lalu munculnya sesuai dengan antrian sell. Jadi ini barang siapa yang dijual, biar mungkinnya AK ya, karena AK net sell. Kita coba lihat. Oh enggak, ya barang foreign sih kebanyakan. BK ZP MG ya. Jadi cuan ini yang hidupin itu YU, MG sama CP. Nah, berterima kasihlah sama mereka yang menghidupin nih barang. Kalian bisa keluar jadinya. Dan kalau untuk besok average MG hebat, average YU juga hebat, average CP juga hebat. 8.000, mendekati 8.000 semua, closingnya 8.200. Nah, dengan jumlah nilai 100 miliar lah kurang lebih, di average 8.000 kurang lebih. Kalau pagi-pagi turun sampai 8.000, most likely 100 miliar nggak akan bisa keluar. Logikanya seperti itu. Kalau pagi-pagi ya turun di bawah 8.200, turun 8.100 ke bawah. Nah, most likely kalau pagi-pagi nggak akan bisa keluar nilai ini. Nah, makanya ya bakal volatil main di atas. Nah, untuk kalian belinya di berapa? Ya mungkin nggak jauh-jauh dari inilah gitu. Drama ada volume harga turun ya, ada volume harga turun ya, bahaya dong. Ya ini bahaya nih, outflow ini, distribusi nih biasanya nih. Udahlah, skip lah. Oke, hampir semua sampah PP udah dibahas. BRPT kali ya belum. Kayaknya BRPT nggak gimana-gimana sih. Distribusi harusnya, ya ini distribusi lumayan. Foreignnya lagi aktif jualan, tapi pola brand itu mirip sama BRPT. Nah, kalau ditanya mana yang lebih oke, brand atau BRPT, aku bakal jawab brand, karena brand itu, BRPT itu dari atas ke bawah memang udah kelihatan distribusi. Kalau brand dari atas ke bawah kemarin masih akum. Jadi untuk ngehabisin barang ya, I think lebih mudah habisin barang BRPT daripada brand. Jadi ya potensi untuk brand diangkat lebih gede gitu. Itu logikku. Ini hanya kalau lewat ya, tapi ini dihapus saja biar nggak bias. PTRO nggak usah dibahas lah, terlalu kecil. Nah, lalu ini saham yang di akum hari ini. Nah, kita lihat bareng-bareng. Property as always masih di akum. Sumarekon terutama. Mari kita lihat benar nggak di akum. Waduh, hari ini handle camera rejection-nya bagus ya. Ya, itu ada SQ, BCA Sekuritas, ada DR ini apa sih? RHB. Oke. OD meskipun kecil ya, tapi kalau kita lihat seller-sellernya tuh udah gak masif lagi. Jadi dari kemarin ada seller tuh lumayan masif tuh. Ini kan areal beli kita nih, masih ingat gak? 6, 580, 530 maksimal. Ya so far masih sosolah, dibilang cuan juga enggak, dibilang rugi juga enggak. Tapi ini hari ini ada rejection yang lumayan. Nah ini panahnya tuh masih ada tuh, panah koreksinya tuh.
Dan ini Sun lewat MA 200, karena lewat MA 200 naik ke resist ini nih 730 ya, potensinya ada. Dan volumenya pun so-so. Kemarin ada satu buangan volume gede, selanjutnya udah mereda. Jadi ini ya worth. Dibilang menarik banget, bakal kenceng enggak, belum gitu. Nah hari ini juga ada akun di Goto. Aku sih nggak bisa trading di Goto. Aku lihat doang nih, PD, BB ini lokalan semua nih, nampung nih. Foreignnya keluar malahan, ada lokalan yang nampung Goto, lumayan nilainya. 30-an M. Ya. 83. Mungkin kalian boleh spare sampai 8 titik candle ini, 81 lah. 83, 81 lah. Kalau kita lihat frekuensi analyzer ada yang specs nggak ya? Udah lama nggak pakai itu. Karena biasanya aku lihat dari harian, jadi nggak pakai ini lagi. Mana.